Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa konferensi pers akan gue bahas. Ini terkait dengan Manchester Derby. Manchester United akan menghadapi Manchester City. Michael Carrick melakukan konferensi pers pertamanya. Dan seperti biasa juga sumber gue ambil dari Manchester Evening News. Gue bahas dulu aja ya, langsung terkait dengan ditanyakan nih, kenapa mengambil pekerjaan ini. Ada dua perbedaan peran di dalam situasi ini. Ini berbeda hanya dari sekedar melatih. Sangat fantastis untuk bisa merasa di sini. Dan saya juga merasa sangat luar biasa ya berada di posisi ini. Saya juga sangat ingin sukses. Ini merupakan pekerjaan yang besar, ini merupakan pekerjaan yang penting. Di sisi lainnya, sangat menyenangkan berada di sini. Dan di sisi lainnya adalah tentang fokus dan juga konsentrasi untuk mengembangkan tim dan juga hasil. Target musim ini. Ya, seperti saya katakan, kita ingin berada dekat dengan papan atas. Tapi kita juga memiliki beberapa langkah kecil yang menuju ke sana dan tentu saja sepak bola Eropa ini juga merupakan target ya. Jadi posisi dan juga kesempatan untuk bertanding di kompetisi Eropa musim depan. Roy Keane ini kan memberikan kritikan atau pendapatnya seperti biasa yang juga kontroversi terkait dengan Michael Carrick. Bagaimana respon Michael Carrick? Dia mengatakan mereka adalah mantan pemain yang mereka tidak sama sekali menambahkan tekanan kepada saya. Saya tidak merasakan hal tersebut. Ada banyak opini-opini, beberapa positif, beberapa terlalu berlebihan. Ini jelas tidak ada hubungannya dengan apa yang saya sedang fokus saat ini. Saya tahu kita ingin berkembang dan bagaimana kita juga ingin bekerja dengan para pemain. Ada banyak yang bisa dikatakan dan inilah dunianya. Dunia sepak bola maksudnya ya, ada banyak pendapat dan lain-lain. Saya tidak akan memberikan terlalu banyak atensi terkait dengan hal itu. Untuk saya, para pemain dan juga staff ini merupakan fokus di mana kita ingin sukses. Ini adalah pekerjaan kita. Dan komentar tersebut sama sekali tidak mengganggu saya, kurang lebih seperti itu ya. Lalu ditanyakan juga apa itu sukses? Saya pikir adalah improvement ataupun juga perkembangan ya. Membantu individu-individu ini merupakan bagian besar yang saya nikmati. Saya pikir kalau Anda bisa mengembangkan lagi para individu di tim ini, Anda akan menciptakan tim yang lebih baik dan juga hasil. Ada banyak elemen dari performa, ada banyak elemen dari perbaikan. Dan melakukannya ini bisa mendapatkan kemenangan ya. Kita ingin terus memperbaiki dan finish tertinggi yang kita bisa. Ada kunjungan dari Sir Jim Ratcliffe dan juga Glazers. Carrick apakah berbicara dengan mereka atau seperti apa? Saya telah berbicara dengan Jason Wilcox sangat banyak. Saya juga sangat sangat dekat dengan Jason Wilcox dan juga Omar Berada. Dalam beberapa hari terakhir, kita berbicara sangat banyak, lebih dari yang Anda perkirakan. Dan kepemilikan atau tim kepemilikan ya, grup kepemilikan ini ada saat ini di sini. Dan ini juga merupakan hal yang menyenangkan untuk melihat mereka dan bertemu mereka kemarin. Kita memiliki perbincangan kecil kemarin. Mereka melakukan beberapa urusan ya. Dan kita juga sharing beberapa hal. Mereka mengucapkan kepada saya, ya semoga beruntung dan sangat senang bisa melihat mereka. Jadi ini hal yang dibahas di bagian pertama konferensi pers. Seperti biasa ada bagian kedua. Dan seperti yang tadi gue artikan, memang tidak ada yang menyinggung terkait dengan persiapan menghadapi Manchester City. Ini menarik. Mungkin ada di bagian kedua, tapi seperti biasa gue hanya membahas bagian pertamanya ya. Dimana kalau disebutkan tadi ataupun ditanyakan lebih
ya bagaimana kesuksesan, bagaimana dia melihat kritikan, bagaimana dia melihat kepemilikan dari klub ini. Dan menurut gua ini merupakan hal yang mendasar yang juga sangat penting, bagaimana Michael Carrick melihat kritik. Apakah dia melihatnya sebagai tekanan atau seperti apa? Dia mengacuhkan itu, dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terganggu dan itu bukan fokusnya. Lalu juga bagaimana dia mengukur kesuksesan di Manchester United. Jelas kesuksesan ataupun target yang diberikan kepada manajemen untuk Michael Carrick adalah finish di papan atas dan mendapatkan tiket Eropa. Jadi ini merupakan tujuan sampai dengan akhir musim nanti. Lalu juga bagaimana sejauh ini dia memiliki hubungan yang baik dengan pemilik. Ya gue tahu ini juga merupakan mungkin bagi fans merupakan kontroversi, tapi gue melihatnya seperti ini. Bagaimanapun juga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe itu adalah pemilik dari Manchester United dan Michael Carrick ini dipekerjakan oleh mereka. Tidak mungkin orang yang dipekerjakan lalu melihat secara frontal yang memberikan kritikan. Ini kan juga menurut gue hal yang aneh sebenarnya. Kecuali kalau mereka atau Michael Carrick atau siapapun itu berada di luar lingkaran kepemilikan klub. Dan yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana hubungan antara Michael Carrick dengan Jason Wilcox ini sangat dekat sekali. Terutama di awal-awal ini Michael Carrick bahkan mengatakan ada banyak perbincangan, ada banyak diskusi yang dilakukan. Penting juga dan harapan gue adalah diskusi-diskusi itu juga juga memiliki batasan tugas dan juga tanggung jawab. Jangan sampai lompat pagar, jangan sampai tumpang tindih juga. Karena struktur organisasi yang saat ini berada di Manchester United ini struktur organisasi yang baru. Sebelumnya sempat ada football director, tapi menurut gue dengan kompetensi yang berbeda. Posisi lainnya pun juga bukan head coach ya, tapi manager. Saat ini kan lebih head coach. Mungkin title-nya sama, tapi menurut gue fungsinya berbeda. Dan ini ternyata tidak semudah itu saja. Memang harus ada kejelasan tanggung jawab, tugas, dan lain-lain. Nah menurut gue ini sangat penting untuk didefinisikan dan berusaha untuk dilakukan secara konsekuen. Nah balik lagi nih, memang tadi tidak disinggung sekali lagi ya terkait dengan mungkin siapa-siapa saja yang siap untuk menghadapi Manchester City, apakah Ahmad, apakah Bumu. Tapi dari beberapa kabar yang gue dapatkan, kedua pemain ini punya peluang besar untuk diturunkan. Tapi tentu saja tidak dengan Mazraoui yang Maroko melangkah ke babak final. Lalu ya lebih ke reaksi sih menurut gue nanti bagaimana pemain di atas lapangan. Ini penting sekali dengan adanya Michael Carrick. Apakah mereka akan justru tampil lepas, ataukah mereka masih tampil tanpa energi. Ini yang gue nantikan sih sebenarnya. Dan seperti biasa juga insya Allah Sobat Football United gue akan melakukan live commentary. Jadi Sobat Football United jangan lupa bergabung ya di live commentary di hari Sabtu jam berapa tuh? Jam 18.30 kalau tidak salah ya, atau 19.30, sekitar jam segitu loh, tolong dicek lagi. Kalau di Eropa di sini jam 13.30. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Apakah gue yakin misalnya dengan Michael Carrick ini Manchester United bisa mendapatkan hasil positif? Gue nggak tahu. Menghadapi Manchester City ya terutama ini gue nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini Manchester United memiliki modal dari sisi ada refreshment, ada penyegaran kembali. Ada salah satu pembahasan juga kalau nggak salah dari Andy Mitten yang menyebutkan situasi squad saat ini sebenarnya positif. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat normal ketika ada pergantian manajer atau head coach. Ini bukan berarti mengecilkan Ruben Amorim, ditulis seperti itu, tapi lebih karena ketika proses pergantian itu memang kondisi squad ini sangat tegang. Jadi sangat sangat tegang lah begitu loh, tidak lepas. Dan ketika kejelasan muncul mengenai siapa namanya, sering sekali ini membuat situasi lalu lebih cair daripada sebelumnya. Mungkin ini juga yang membuat Manchester United tidak tampil maksimal bersama dengan Darren Fletcher, karena para pemain masih belum jelas. Pemain juga masih menantikan siapa yang nama yang akan menjadi head coach sampai dengan akhir musim nanti. Pemain juga masih mungkin terbawa ya dengan drama pemecatan dari Ruben Amorim. Tapi semoga semuanya lebih baik ketika menghadapi Manchester City nanti. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.